Suamiku bilang dia hobi mancing, tapi ternyata dia memancing hati wanita lain. Kisah ini menceritakan bagaimana hobi bisa menjadi alasan untuk selingkuh dan menghancurkan rumah tangga. Ikuti perjalanan Rani, seorang istri yang ditinggalkan demi pemilik kolam pemancingan, namun bangkit demi anaknya. Cerita ini penuh air mata, pelajaran hidup, dan kekuatan seorang ibu. Awalnya cuma hobi mancing, tapi dari situ rumah tanggaku hancur. Anak menangis tiap malam, dan aku ditinggalkan untuk seseorang yang bahkan tak tahu rasanya melahirkan. Kamu tega, Mas. Demi Joran dan perempuan itu, kamu tinggalkan aku dan anakmu. Tapi suamiku hanya diam. Matanya tajam, menatap air kolam, seolah kail, dan umpan lebih penting daripada air mata anaknya sendiri. Dan di balik tenda pemancingan, aku melihatnya memeluk wanita lain, pemilik tempat itu. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan tentang bagaimana hal kecil bisa menghancurkan segalanya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah merasa ditinggalkan demi hobi atau orang lain, beri dukunganmu untuk channel ini. Tekan tombol subscribe, tulis komentar, dan bantu kami terus menyuarakan kisah-kisah nyata yang bisa membuka mata banyak orang. Dukung kami untuk terus berkarya karena setiap kisah layak untuk didengar. Langsung saja kita ke cerita. Namaku Rani. Usai pernikahanku baru masuk tahun keempat ketika semuanya berubah. Awalnya suamiku, Damar, hanyalah pria sederhana yang punya hobi memancing. Aku tak pernah mengeluh. Bahkan aku sering bekalkan kopi dan cemilan untuknya tiap ia pergi ke kolam. Awalnya semua terasa biasa, tapi perlahan aku mulai merasa ditinggalkan. Damar jadi sering pulang larut, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Katanya, ikan lagi galak sayang, gak bisa ditinggal. Tapi naluriku sebagai istri tak bisa dibohongi. Di balik kata ikan galak, ada sesuatu yang lebih mengerikan dan lebih menyakitkan. Hari demi hari, Damar makin sering menyebutkan satu nama, Mbak Intan. Pemilik kolam pemancingan baru yang buka tak jauh dari rumah kami. Intan baik banget, Ran, katanya suatu malam. Dia ngerti dunia mancing, ngerti alat, ngerti umpan, kayak ngerti aku. Hatiku mencelos. Ngerti aku, padahal aku istri sahnya. Tapi tak pernah sekalipun dia bilang aku ngerti dia. Aku mulai merasa kalah oleh seseorang yang bahkan tak aku kenal. Aku mulai mencium keanehan lain. Dompet Damar sering kosong, padahal penghasilannya sebagai sopir truk cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Tapi belakangan uang belanja sering telat, dan bahkan uang susu anak pun harus aku pinjam dari tetangga. Lagi banyak kebutuhan di jalan, katanya. Namun malam itu saat aku membersihkan bajunya, aku menemukan struk pembelian. Bukan dari toko pancing, tapi dari butik pakaian wanita. 2.800.000. Untuk sebuah gaun, hatiku berdebar. Aku bukan wanita cemburuan, tapi istri mana yang tidak curiga
jika suaminya yang bahkan tak pernah membelikanmu daster, kini menghabiskan jutaan rupiah untuk pakaian yang bukan milikmu. Aku diam, menyimpan semua di hati, tapi malam-malam berikutnya tangisku mulai tak terbendung lagi. Aku menguatkan hati. Suatu sore saat Damar pamit ke kolam, aku menyusul diam-diam. Sambil membawa anakku, Arfan, yang masih berusia 3 tahun. Langkahku berat, jantungku berdegup seperti genderang perang. Dan saat sampai di pemancingan itu, aku melihatnya. Damar duduk di sebuah gazebo kecil, bukan sendiri. Tangannya menggenggam tangan seorang wanita. Wanita itu tertawa, membelai lengannya. Itu Mbak Intan. Dan yang membuat hatiku hancur, bukan karena ia menyentuh wanita lain, tapi karena senyum itu. Senyum yang sudah lama tak aku lihat di wajahnya saat bersamaku. Aku mendekat. Mas, suaraku bergetar. Damar kaget. Berdiri panik. Intan juga kaget. Tapi masih berani menatapku tajam. Ran, kamu ngapain di sini? Aku menahan nangis. Arfan memeluk kakiku. Kamu pikir aku nggak tahu, Mas? Sudah berapa lama kalian begini? Selingkuh di balik kolam ini. Saat aku di rumah nunggu kamu pulang bawa nasi. Intan tertawa sinis. Ran, jangan norak. Kami hanya berteman kok. Damar tak bicara apa-apa. Ia hanya menunduk, dan saat itu aku tahu. Aku sudah kalah. Bukan oleh cinta, tapi oleh sebuah kolam yang penuh air dan dusta. Setelah kejadian itu, Damar pulang, tapi tak bicara banyak. Seminggu kemudian, ia membawa pakaian, satu tas besar, dan pergi dari rumah. Maaf Ran, aku butuh sendiri. Waktu sendiri atau bersama dia? Sejak itu, aku resmi menjadi ibu tunggal. Ngurus Arfan sendirian, tanpa nafkah, tanpa pelukan, tanpa penjelasan. Tetangga mulai membicarakan. Katanya, Damar sekarang tinggal sama pemilik pemancingan itu. Sudah gak tahu malu lagi. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Hari-hari tanpa Damar membuatku semakin kuat, sekaligus semakin terluka. Aku kerja apa aja. Jadi tukang setrika, jualan gorengan, bahkan mengantar anak tetangga sekolah demi tambahan uang. Arfan sering bertanya, Bunda, ayah kemana? Aku tak pernah punya jawaban. Yang kupunya cuma senyuman paksa dan pelukan yang kuharap bisa menghapus rindunya. Suatu malam aku melihat Damar di depan rumah. Dia datang bukan untuk kembali, tapi untuk menjual motor yang dulunya kami beli bersama. Suratnya masih atas namaku. Aku butuh uang Ran, katanya pelan. Buat apa? Tanyaku. Dia menunduk. Intan hamil. Dunia seolah berhenti. Air mata yang kupendam selama ini akhirnya pecah. Selamat Mas, semoga anak kalian kelak tahu cara mencintai, bukan menghancurkan. Setahun berlalu, aku dan Arfan makin kuat. Aku buka usaha kecil, warung kopi depan rumah, sederhana tapi cukup. Suatu hari, kabar datang seperti angin musim dingin. Pemancingan Intan bangkrut, Damar ditinggal saat usaha itu dijual paksa, Intan menghilang,
meninggalkan bayi dan utang. Damar datang lagi padaku, lusuh, penuh luka, menangis di depan pintu. Ran, aku salah. Aku pulang, tapi aku tidak lagi wanita yang dulu. Aku bukan Rani yang lemah. Aku bukan Rani yang memohon cinta dari seorang suami yang rela menukar rumah tangganya dengan umpan dan kolam. Kita sudah selesai, Mas. Aku tutup pintu dan membuka lembaran baru. Sekarang, aku dan Arfan hidup bahagia. Kami punya satu sama lain. Dan setiap kali ada orang bilang, "Suamimu kenapa pergi?" Aku hanya tersenyum, karena dia lebih memilih mancing dan tenggelam dalam pilihannya sendiri.